Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ananda siswa SD di Kabupaten Pangandaran, bagaimana hasil uji coba tadi terkait dengan OSN? Mudah-mudahan uji cobanya lancar dan Ananda semuanya bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Perkenalkan, saya Ujang Yuli Hidayat, seorang pengajar dari Kabupaten Pangandaran. Kali ini Bapak akan mencoba berbagi trik menyelesaikan soal-soal OSN, soal-soal yang muncul pada saat simulasi OSN tahun 2024 kemarin. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bisa menjadi teman belajar Ananda sekalian. Baik, ini soal pertama yang akan kita bahas yang kemarin muncul. Dua buah bangun yang berbentuk persegi dan segitiga memiliki keliling yang sama. Sisi-sisi segitiga tersebut mempunyai panjang 5, 8, dan 5 cm. Jumlah luas kedua bangun tersebut adalah, untuk luas segitiganya ini langsung bisa dikerjakan. Melihat angka ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, untuk menghitung tingginya kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti ini 4, maka tinggi ini bisa dihitung dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16, akar 9 sama dengan 3. Berarti tingginya adalah 3. Maka luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Ya, kita coret, kita peroleh 12 cm. Ini untuk segitiga. Atas kita sekarang tinggal menghitung luas perseginya. Kelilingnya adalah 10 tambah 8, 18. Karena sama kelilingnya, berarti ketika kelilingnya 18, maka sisinya adalah 18 dibagi 4. Ya, berarti 4,5. Maka luasnya adalah 4,5 kali 4,5. Ya, kita hitung 5 kali 4 20, 22, 4 kali 5 0, 4 kali 4 16, 18, 5 2 20,25. Maka luas totalnya adalah luas persegi 20,25 ditambah dengan luas dari segitiga 12, hasilnya adalah 32,25 cm. Ini jawabannya adalah D. Baik, soal selanjutnya yang akan kita bahas, hasil dari 125% dikali 2/5 dibagi 0,25 dikali 1/4 dibagi 2,5. Saran saya mengerjakan soal seperti ini gunakan pecahan. Kita coba 125% kali 2/5. Ya, ini bisa dicoret. 100 bagi 2 dapat 50. 125 dibagi 5 dapat 25. Maka ini adalah 25/50 atau 1/2. Lanjut dibagi 0,25. 0,25 itu kan 25/100. Kita ubah menjadi kali, menjadi balikan menjadi 100/25. 100/25 itu adalah 4. Maka ini hasilnya 4/2 atau 2. Kita lanjutkan sampai sini tadi. Dikali 1/4. Ubah ke pecahan biasa menjadi 5/4 ya. 5/4. Ini coret. Maka hasilnya adalah 5/2. Dan terakhir dibagi 2,5. 2,5 itu kan 25/10. Kita
kita balikan menjadi 10 per 25. Ini dicoret dapat 5. Kemudian ini dicoret dapat 5. Maka hasilnya adalah 5 per 5 atau 1. A jawabannya. Baik, selanjutnya nomor 3. Jika M merupakan bilangan asli yang bersisa 3 ketika dibagi 4, bersisa 4 ketika dibagi 9, dan bersisa 1 ketika dibagi 3, maka nilai M minus 6 adalah, baik, karena nilainya tidak terlalu besar, kita tidak perlu mengerjakan dengan persamaan. Kita bisa mencoba-coba saja. Pertama, dibagi 4, sisa 3, kemudian dibagi 9, sisa 4, kemudian yang ketiga dibagi 3, sisa 1 ya. Karena angkanya kecil, optionnya kecil, kita coba saja salah satunya, kemungkinan angkanya ya. Yang memenuhi kedua, poin yang kedua, dibagi 9 sisa 4, diantaranya 13 ya, dibagi 9 dapat 1 sisa 4 kan. 9 kali 2 18 tambah 4 berarti 22. 9 kali 3 27 tambah 4 31. 9 kali 4 36 tambah 4 40. Cukuplah, melihat optionnya kecil, kita kemungkinan angkanya tidak terlalu banyak juga. Kita lihat ketika 13 dibagi 4 tidak bersisa 3 ya, ini bersisanya 1, ini bukan. 22 dibagi 4 20, sisanya 2 bukan 3, ini pun bukan. 31 dibagi 4 sisa 3 28 ya, 28 sisa 3 betul. Berarti ini sudah memenuhi. Sekarang coba yang ininya 31 dibagi 3 dapat 10, sisanya 1 betul. Jadi yang memenuhinya adalah 31. Tapi ingat, dimintanya adalah M minus 6, maka 31 dikurangi 6, hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah C. Baik, nomor 4, banyak bilangan bulat antara 100 sampai 400 yang memuat angka 2 adalah, maksud di sini adalah bilangan-bilangan yang setidaknya memuat angka 2 satu buah, bukan menghitung banyaknya angka 2. Ini bisa kita kerjakan dirunut dengan menghitung angka 2 yang berposisi di ratusan atau letaknya di ratusan. Berarti ini antara 100 dan 400 itu dimulai dari 201, 202 sampai dengan 290, dari 201, 202 sampai 299. Itu ada 100 bilangan. Mulai dari 200 ya. 200 sampai 299 ada 100 bilangan. Kemudian angka 2 yang posisinya puluhan. Berarti di antara 100 sampai 200 mulai dari 120, 121 sampai 129 ada 10 bilangan. 220 sampai 229 itu tidak dihitung. Kenapa? Karena itu masuknya ke angka yang 2-nya ratusan. Jadi itu tidak dihitung. Selanjutnya 320 sampai 329 ada 10 bilangan. Jadi totalnya 20 bilangan. Terakhir kita cek angka 2 yang menempati satuan. Ya, angka 2 yang menempati satuan berarti kalau dari 100 itu 102, 112, 122 sampai dengan 192. Ada 10. Namun 122 tidak dihitung karena masuk ke puluhan. Maka ada 9 bilangan.
202, 212 dan seterusnya itu tidak dihitung karena masuk ke dalam angka yang duanya menempati ratusan. Yang dihitung kembali adalah mulai dari 302, 312, 322 dan seterusnya sampai 392. Itu ada 10 bilangan, namun sama seperti yang tadi, angka 322 tidak dihitung karena itu masuk ke dalam dua yang menempati puluhan. Jadi yang menempati satuan hanya 9 lagi. Totalnya 18 bilangan. Jadi total keseluruhannya 100 ditambah 20 ditambah 18, 132. 138 ya, 138 bilangan. Jawabannya tinggi. Baik, selanjutnya nomor 4. Ini operasi menggunakan simbol ya. 943 dikurangi simbolnya seperti ini persegi, kemudian ini segitiga, hasilnya seperti ini. Baik, 3 dikurangi berapa yang menghasilkan 4, ini satu-satunya angka yang mungkin adalah 9 ya. Jadi segitiganya udah pasti 9, maka ini pun sudah pasti nilainya adalah 9. 13 kurangi 9 itu dapat 4, maka ini menjadi 3 ya. 3 dikurangi berapa menghasilkan 9. 13 dikurangi berapa menghasilkan 9 itu adalah 4 ya. 13 dikurangi 4 dapat 9, ini tinggal 8, maka hasilnya adalah 894. Di sini udah perseginya adalah 4, kemudian segitiganya adalah 9, maka hasilnya adalah 13. Baik, soal selanjutnya ini adalah jaring-jaring kubus. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk kubus, sisi Y akan berhadapan dengan, kita tentukan dulu mana yang akan menjadi alasnya. Misalkan jika ini menjadi alas, maka ini jadi sisi kiri, sisi kanan, depan, atas, belakang. Maka yang berhadapan dengan Y, yaitu belakang, adalah sisi depan, yaitu X. Jawabannya A. Baik, soal selanjutnya ada bentuk lingkaran seperti ini, kemudian ada bagian yang diarsir. Perbandingan luas yang diarsir dengan yang tidak diarsir adalah, perhatikan ke sini bahwa jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran besar itu 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Dan kalau dilihat, jika digabungkan, lingkaran yang diarsir itu ada 2 buah ya. Ini setengah-setengahnya ya, karena ada 4, ada 2 buah. Maka 2 buah lingkaran kecil, luas lingkaran kecil, pi kali r, jari-jarinya anggap 1 saja, berbanding, kita hitung aja luas lingkaran besar dulu ya. Pi, karena jari-jarinya 2 kali lipat, 2 r kuadrat, atau pi 2 kuadrat. Jadi R-nya itu adalah 2, dikurangi, menghitung yang ininya, menghitung yang tidak diarsirnya, berarti luas lingkaran besar dikurangi yang diarsirnya ya. 2 pi 1 kuadrat. Bersama seperti ini, pi-nya bisa dicoret ya. Maka 2 kali 1 kuadrat adalah 2, berbanding 2 kuadrat 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 berbanding 2 atau 1 berbanding 1. Jawabannya adalah B. Baik, soal selanjutnya ini tentang kombinasi. Peri akan membeli 3 buku dan 2 pulpen. Di toko terdapat 5 merek buku dan 7 merek pulpen. Berapa banyak pilihan yang dimiliki Peri jika buku dan pulpen yang dibeli berasal dari merek berbeda? Kombinasi ya, ingat kita hitung satu-satu aja dulu ya. Kombinasi buku itu 5 merek atau 5 faktorial, akan diambil 3 faktorial.
Ingat, 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 dikurangi 3, 2 faktorial. Itu peluangnya ya. Ini 5 faktorial itu kan 5 kali 4 dan selanjutnya 5 kali 4, 3 faktorialnya habis dibagi 2. 2 itu dari 2 faktorial. 2 faktorial itu ada 2 kali 1. Maka ini dicoret, dapat 2, 10 peluang untuk buku. Untuk pulpen sama 7 merek, diambil 2 pulpen kali 7 dikurangi 2, 5 faktorial. Ini juga sama, 7 kali 6, ini kali 5 faktorial, 5 faktorial dicoret, per 2. 2 itu dari 2 faktorial, 2 kali 1. Ini kita coret, dapat 3, maka untuk pulpen peluangnya adalah 21 peluang. Maka peluang gabungan dari buku dan pulpen itu tinggal mengalihkan 10 kali 21, maka 210 peluang. Jawabannya adalah C. Nomor 8, misalkan A adalah bilangan asli, EPB dari A dan 3 adalah 3, KPK 15 dan A adalah 105. Maka nilai A adalah, melihat pernyataan ini berarti optionnya harus kelipatan 3. Nah, ini sudah tidak mungkin ya. Sudah tidak mungkin. Antara A, C, atau D. Kemudian ketika KPK dengan 15, hasilnya adalah 105. Ini bisa dicoba satu persatu karena optionnya juga tidak terlalu banyak, atau dikira-kira juga. Kita kan misalkan ambil option 21 ya. 21 dengan 15. Kalau KPK-nya sudah pasti 3, semuanya sudah pasti 3. Ini kita bagi dengan 3 ya, dapat 7, kemudian dapat 5. Karena ini semuanya adalah bilangan prima, kita habiskan dengan 5 dan habiskan dengan 7. Maka 3 kali 5, 15 kali 7 adalah 105. Jadi jawabannya adalah C. Baik, nomor selanjutnya, perbandingan P berbanding L berbanding T dari sebuah balok adalah 1 berbanding 5 berbanding 2. Jika luas permukaannya 9.826 cm², maka volumenya adalah, kita bisa mengibaratkan ya, perbandingannya itu atau nilainya itu 1 cm, 5 cm, 2 cm terlebih dahulu. Kita sebut saja misalkan 1A, 5A, dan 2A. Kita masukkan ke rumus luas permukaan ya. Luas permukaan itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ya, sama dengan 9826. 2 kali 1 kali 5, 5A kuadrat ditambah 1 kali 2, 2A kuadrat ditambah 5 kali 2, 10A kuadrat. Sama dengan 9826. Ini dijumlahkan 5 tambah 2, 7 tambah 10, 17. 17A kuadrat. Ini pindah ruas ke sini, bagi 9826 dibagi 2 itu adalah 4913 ya. Oke, 4913. Kita ketahui A kuadrat 4913 dibagi 17 itu 289. Maka A-nya itu adalah 17. A di sini maksudnya adalah kelipatannya ya. Berarti di sini A-nya itu adalah 17. A-nya 17, berarti yang ini adalah 17. Yang ini adalah 17 kali 5 itu 85. Dan yang ini adalah 17 kali 2, 34. Maka volumenya 17 kali 85 kali 34. Hasilnya adalah 49.130 cm3. Jadi jawabannya adalah A.
Baik, nomor 10, Ananda, ini nomor terakhir yang akan Bapak bahas di bagian ini. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di bagian-bagian selanjutnya ya. Nomor 10, Butet berolahraga 1,4 jam dengan berjalan 45 menit dengan kecepatan 4 km per jam dan berlari 30 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh Butet? Ini tentang kecepatan, jarak, dan waktu ya. Tanyakannya jarak, maka jarak adalah persamaannya kecepatan kali waktu ya. Kita hitung satu-satu. Berjalan, kecepatannya 4 km, waktunya 45 menit. Lihat, karena ini adalah kilometer per jam, maka ini juga harus diubah ke jam. 45 menit itu adalah 3/4 jam. Ini bisa dicoret, berarti ini 3 km. Lanjut pada saat berlari ya, berlari itu kecepatannya 10, berlarinya 30 menit, sama ini juga berarti setengah jam, maka ini coret dapat 5 km. Jadi jarak totalnya adalah berjalan 3 ditambah 5, 8 km. Jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan soal pertama yang bisa Bapak bahas. Kita bertemu lagi di pertemuan di sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan Anandaku sekalian tetap semangat dan hasil OSN nanti mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.